Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku dimanapun Anda berada, pada perkuliahan teknologi pengemasan dan penyimpanan kali ini, kita akan membahas mengenai pendugaan umur simpan dengan menggunakan metode empiris dengan persamaan Arrhenius. Untuk metode ini, metode dengan menggunakan persamaan Arrhenius, itu cocok atau sesuai untuk bahan pangan yang memiliki umur simpan yang panjang, seperti misalnya tepung, kemudian minyak goreng, dan berbagai jenis seperti mie kering juga, biskuit, dan berbagai jenis makanan ekstrusi, kemudian biji-bijian, beras, dan lain sebagainya. Intinya yang dimaksud dengan umur simpan yang panjang itu memiliki umur simpan lebih dari 3 bulan. Nah, kemudian prinsipnya lagi pada metode ini, bahan pangan tersebut akan disimpan pada kondisi yang mempercepat kerusakannya, baik itu pada suhu yang tinggi atau yang terlalu rendah, atau pada kelembapan yang tinggi atau yang terlalu rendah. Tergantung dari jenis bahan pangannya dan jenis kerusakannya, yang mana nanti akan bisa menimbulkan kecepatan kerusakan yang lebih tinggi, itulah kondisi yang dipilih. Oleh karena itu, dengan menyimpannya pada kondisi yang dapat mempercepat kerusakan, diharapkan pengujian bisa dilakukan pada periode yang lebih cepat. Sehingga pengujian ini tidak memerlukan waktu yang panjang atau pengamatan yang lama. Kemudian khususnya untuk ini metode Arrhenius itu tepat digunakan untuk produk-produk yang rusak akibat terjadinya reaksi kimia, misalnya reaksi oksidasi, reaksi Maillard, denaturasi protein, dan lain sebagainya. Sehingga ini sesuai untuk produk yang mengandung minyak atau lemak tinggi, karena itu bisa untuk kita amati reaksi oksidasinya, atau mengandung protein yang tinggi sehingga kita bisa mengamati adanya reaksi Maillard ataupun denaturasi protein, atau kadang-kadang untuk produk-produk yang berwarna, misalnya untuk pewarna alami yang dikemas atau disajikan dalam bentuk olahan yang memiliki umur simpan panjang, itu perubahan warna itu merupakan salah satu parameter yang menunjukkan adanya terjadinya reaksi kimia. Dan masih banyak lagi, nanti Anda bisa mengembangkan dengan membaca berbagai jenis penelitian atau riset. Kemudian yang selanjutnya adalah reaksi kimia itu akan berjalan lebih cepat pada peningkatan suhu. Dengan prinsip itulah maka peningkatan suhu menjadi salah satu kondisi yang bisa diaplikasikan untuk mempercepat kerusakan. Selain itu, persamaan Arrhenius itu mampu menggambarkan korelasi antara perubahan parameter kualitas produk terhadap suhu penyimpanan. Jadi khusus untuk Arrhenius itu lebih ke arah peningkatan suhu dibanding variasi kelembapan. Nanti metode untuk yang variasi kelembapan itu adalah metode sorpsi isotermis, itu akan Ibu uraikan pada pertemuan yang berikutnya. Nah, paling tidak pada metode Arrhenius ini digunakan 3 suhu penyimpanan, 3 variasi suhu penyimpanan dengan 5 titik pengamatan. Jadi di masing-masing suhu itu ada 3 tadi, itu setiap suhu itu ada 5 titik pengamatan. Itu di mana yang pertama itu adalah awal penyimpanan atau awal produk dimasukkan ke dalam oven bersuhu lebih tinggi dari suhu ruang tersebut. Kemudian dari titik awal kita mengamati 5 kali, 4 kali termasuk titik awalnya, sehingga ada 5 titik akhir penyimpanan. Ada 5 titik, di mana titik kelima itu titik akhir penyimpanan. Nah,
Kalau kurang dari 5, misalnya 4 atau 3, kita akan menghasilkan grafik linier yang memiliki R kuadrat kurang begitu bagus. Kalau bisa sebenarnya minimum itu 5, lebih dari 5 itu akan lebih bagus. Jadi semakin banyak titik pengamatan, semakin bagus, tapi paling tidak ada 5 titik pengamatan, jangan sampai kurang yang jelas. Kemudian ini adalah tahapan-tahapan pelaksanaan ketika Anda akan melakukan percobaan atau pengamatan atau prediksi umur simpan dengan menggunakan metode Arrhenius. Seperti pada metode ESS atau Extended Storage Study, pertama kali tahapan yang harus dilakukan adalah penentuan parameter kritis dan juga titik kritisnya. Nah, bagaimana cara penentuan parameter kritis dan bagaimana penentuan titik kritis itu bisa Anda ikuti pada perkuliahan Ibu sebelumnya mengenai pengukuran umum simpan dengan menggunakan metode Extended Storage Study atau ESS. Setelah itu, yang kedua itu adalah penentuan waktu penyimpanan. Jadi berapa lama kita menyimpan produk itu untuk pengamatan. Untuk menentukan itu semuanya tergantung pada jenis produknya. Antara produk satu dan yang lain akan berbeda. Misalnya ketika Anda melakukan pengamatan terhadap mie kering, tentunya akan berbeda ketika Anda melakukan pengamatan terhadap ekstrak daun jambu biji misalnya. Nah, oleh karena itu itu perlu percobaan pendahuluan atau penelitian pendahuluan, atau kalau Anda mempunyai literatur atau pustaka pembanding, Anda bisa gunakan. Misalnya ketika produk Anda itu mie buah dan sayur, sedangkan Anda melihat ada penelitian orang lain, misalnya mie tepung kimpul misalnya, itu tadi orang lain mengenai mie tepung kimpul itu bisa Anda jadikan acuan, ya, karena penentuan waktu penyimpanan ini kalau melalui tahap percobaan memang membutuhkan waktu yang lumayan lama. Yang berikutnya adalah penentuan suhu penyimpanan. Ini umumnya antara 40 dan 80 tergantung pada jenis produk pangannya, dan umumnya itu hanya 3 variasi suhu. Dari misalnya 40, 50, 60 atau 50, 60, 70 atau 60, 70, 80. Tapi diharapkan ringnya itu sama atau mirip. Misalnya jangan sampai 40 terus 60, 70 atau 50 kemudian 70, 80. Tapi meskipun seperti itu juga tidak masalah. Tetap bisa dikerjakan, ya. Tetapi alangkah baiknya itu memiliki loncatan atau ring yang sama. Tetapi kalau tidak juga sebenarnya tidak masalah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, setelah Anda menyimpan produk Anda pada selang waktu tertentu dan melakukan pengamatan pada selang waktu tertentu, misalnya entah itu tiap hari, 3 hari sekali, seminggu sekali, seperti yang sudah Ibu sampaikan pada perkuliahan mengenai pengukuran umur simpan dengan metode ESS, maka dilakukan pengamatan parameter. Yang diamati itu adalah parameter yang sudah ditentukan sebagai parameter kritis. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, dilakukan penentuan order reaksi. Jadi tahapan 5, 6, 7, dan 8 ini adalah sebenarnya tahapan pengolahan data yang diperoleh dari kegiatan yang nomor 4. Ketika Anda melakukan pengamatan parameter, tentunya Anda mengumpulkan data yang diperoleh inilah yang akan digunakan untuk perhitungan penentuan order reaksi. Setelah penentuan order reaksi, yang keenam adalah membuat grafik hubungan antara lenka dengan seperti atau sepersuhu.
pada persamaan Arrhenius, dan kemudian yang ketujuh adalah menghitung nilai K pada suhu penyimpanan, baru kemudian yang kedelapan melakukan perhitungan umur simpan. Nah, untuk tahap 1 hingga 4 ini tidak akan Ibu uraikan lebih lanjut ya, karena ini tergantung daripada jenis bahannya, tergantung daripada kondisi laboratoriumnya dan lain sebagainya, dan cara-cara pengamatan parameter sudah bukan merupakan skop dari mata kuliah ini, tetapi pada skop mata kuliah lain, misalnya pada analisis kimia misalnya ya. Hingga pada keterangan yang berikutnya Ibu akan lebih menitik beratkan pada poin 5, 6, 7, dan 8, yaitu poin ketika Anda sudah memperoleh data pengamatan dari parameter kritis pada suhu tertentu pada selang waktu tertentu. Nah, yang berikutnya yaitu penentuan orde reaksi. Umumnya, kalau di dalam reaksi kimia, orde reaksi itu bisa bervariasi bermacam-macam, bisa 1/3, 2/3, pangkat 3, ada yang merupakan persamaan logaritmik yang persamaan eksponensial, bisa persamaan logaritmik, bisa merupakan persamaan ada pembilang penyebut dan sebagainya, dan itu sangat bervariatif. Tetapi di dalam reaksi perubahan mutu pangan itu biasanya dinyatakan mendekati sebagai reaksi orde 0 atau orde 1. Nah, mungkin Anda harus membuka-buka lagi materi mengenai kecepatan reaksi. Secara umum, suatu reaksi entah itu kimia atau kecepatan perubahan mutu itu bisa dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, di mana dN per dt itu sama dengan K kalikan N pangkat N. Bentar. Di mana yang dimaksud dengan N besar, ini adalah parameter. Parameter yang mengalami perubahan. Atau kalau di dalam ini penentuan umur simpan, N ini adalah parameter kritis, di mana perubahan nilai parameter kritis dibagi dengan waktu, diferensial waktu, itu sama dengan K dikalikan dengan N pangkat N, di mana K itu adalah konstanta kecepatan reaksi dan N itu adalah orde atau pangkat reaksi. Nah, jika reaksinya itu orde 0, ini Anda bisa lihat di persamaan ini, maka dN per dt itu sama dengan K pangkat N kali 0 pangkat 0, sehingga karena ini pangkat 0 adalah 1, maka dN itu sama dengan K kali dt. Nah, jika persamaan ini diintegralkan dengan kondisi batas dari T sama dengan 0 hingga T ke T, dan N sama dengan N0 hingga N sama dengan NT, ini kalau kita integralkan, maka akan diperoleh persamaan ini, di mana NT dikurangi N0 sama dengan K kali T, di mana NT adalah hasil pengamatan parameter kritis pada waktu ke T, N0 adalah hasil pengamatan parameter kritis pada kondisi mula-mula, K itu konstanta kecepatan reaksi, dan T ini adalah waktu penyimpanan. Maaf, ini belum Ibu rubah, ini T kecil ya, sebenarnya bukan T besar, kalau T besar itu suhu. Jadi ini yang betul T kecil, belum Ibu rubah. Nah, dari ini Anda bisa membuat suatu persamaan linier dari NT min N0 sama dengan KT. Kalau Anda menggunakan persamaan ini, berarti garis linier atau kurva linier Anda melewati titik 0. Tetapi kalau Anda membuat persamaan liniernya dalam bentuk NT sama dengan KT plus N0, itu Anda tidak perlu mengurangkan NT min N0. Ya, jadi NT itu sama dengan
KT plus N0. Jadi Anda melakukan pengamatan dari parameter itu pada 5 titik, misalnya pada awal penyimpanan, setelah 2 hari, setelah 4 hari, setelah 6 hari, setelah 8 hari. Nah, itu kemudian Anda buat persamaan linier seperti pada metode ESS kemarin yang menghubungkan antara nilai NT terhadap waktu atau nilai NT min N0 terhadap waktu, di mana slope dari persamaan itu adalah nilai K atau konstanta kecepatan reaksi. Nah, kalau itu tadi adalah persamaan orde 0. Jika reaksinya diasumsikan sebagai persamaan orde 1, maka bisa ditulis seperti ini, di mana dN per N itu sama dengan K kali dt, sehingga kalau dN sama dengan K kali N, dN per dt tadi sama dengan K kali N pangkat 1, sehingga N-nya adalah 1, atau N aja bisa kita tulis, sehingga kalau N-nya kita kumpulkan ke ruas sebelah kiri dan T-nya kita tarik ke sebelah kanan, kita akan memperoleh persamaan ini, yaitu dN per N sama dengan K kali dt. Nah, ini kalau kita integralkan seperti yang sebelumnya, dengan batas pada T sama dengan 0 dan T ke T, atau N serta N sama dengan N0 dan N sama dengan NT, maka karena dN per N itu sama dengan ln N, maka Anda akan memperoleh persamaan ln NT dikurangi ln N0 itu sama dengan K kali T. Nah, setelah Anda membuat grafik, kalau ini berarti kalau RD1, sebagai sumbu Y-nya Anda bisa menggunakan ln NT min ln N0 sama dengan KT, sehingga sumbu Y-nya adalah ln NT min ln N0, sumbu X-nya adalah T, slope-nya adalah K dari grafik linear yang Anda peroleh, atau Anda bisa membuat persamaan ln NT itu sama dengan KT ditambah ln N0, di mana sumbu Y-nya adalah ln NT dan sumbu X-nya adalah T, sehingga Anda mempunyai persamaan linier di mana nilai slope sama dengan K dan nilai intercept adalah plus ln N0. Gitu. Tolong diingat-ingat lagi metode linearisasi atau metode pembuatan persamaan linier yang sudah Ibu ajarkan pada mata kuliah matematika. Nah, setelah Anda membuat itu hasil pengamatan dan menyajikannya dalam bentuk sumbu Y dan X, seperti mana sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya untuk orde 0 adalah NT, untuk sumbu Y pada orde 1 adalah ln NT. Nah, kemudian Anda akan menentukan mana yang lebih sesuai, apakah reaksi orde 1 ataukah reaksi orde 0. Untuk menentukan orde reaksi, yang dilihat itu adalah nilai R kuadrat dari kurva linier yang diperoleh tadi, ya, yang memiliki nilai R kuadrat mendekati 1 itu adalah orde reaksi yang kita pilih. Ya, ini jadi terbentuk kurvanya itu bisa antara NT min N0 terhadap T atau bisa NT terhadap T, dan ini juga ln NT min ln N0 terhadap T atau ln NT terhadap T. Yang jelas kalau yang ini tidak ada titik interceptnya. Kalau NT terhadap T atau ln NT terhadap T itu akan ada interceptnya atau titik potongnya dengan sumbu Y. Kemudian persamaan yang terpilih itu yang akan kita pakai untuk membentuk grafik korelasi
laju penurunan kualitas produk terhadap suhu penyimpanan dengan pendekatan Arrhenius, di mana akan dibuat grafik yang menghubungkan antara lenka dari 3, kan tadi kita mengaplikasikan 3 suhu. Masing-masing suhu kita buat kurvanya, kurva linier. Jadi untuk orde 0 kita mempunyai 3 kurva, untuk orde 1 kita mempunyai 3 kurva, dan yang mendekati 1 itu yang kita pilih. Setelah itu, dari masing-masing suhu itu ada nilai K-nya kan, kemudian kita lenkan, dan nilai suhunya kita menjadi 1 per T, atau 1 per suhu, dan ini Anda buat persamaan liniernya seperti ini. Jadi ini adalah lenka, ini adalah nilai 1 per T, tetapi dalam satuan derajat Kelvin. Nah, persamaan linier yang kita peroleh inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk penentuan nilai K pada suhu penyimpanan. Di mana nilai len K itu sama dengan len K0 dikurangi dengan E per R kalikan 1 per T. Dari sini berarti interceptnya atau titik potongnya dengan sumbu Y adalah nilai len K0 dan gradiennya atau slope dari persamaan linier ini adalah nilai dari E per R, di mana R ini adalah ketetapan atau konstanta gas ideal yang nilainya tergantung dari satuannya. Kalau dalam SI unit standar nilainya adalah 0,082. Ya. Maaf, R-nya nilainya 1,986 kalori per mol derajat Kelvin. Jadi dengan persamaan regresi linier, Anda peroleh ini, di mana K0 itu adalah interceptnya, seperti Ibu bilang, E per R-nya adalah slope, di mana E itu energi aktivasi, dan R itu konstanta gas ideal, yang nilainya adalah 1,986 kalori per mol derajat Kelvin. Nah, konstanta K0 dan nilai E sama dengan E0, itu EA itu didapat dari persamaan regresi yang dari grafik menghubungkan len K terhadap 1 per T. Nah, baru kemudian kita menentukan parameter yang paling berpengaruh terhadap penurunan kualitas produk. Jadi di dalam pengamatan kadang-kadang kita tidak hanya mengamati satu parameter kritis. Ya, kadang kita mengamati lebih dari satu parameter yang kita duga itu bisa berfungsi sebagai parameter kritis. Nah, parameter dari persamaan itu kita akan memperoleh banyak persamaan sesuai jumlah parameter kritis yang akan kita gunakan. Nah, yang tahap ini kita menentukan parameter mana, persamaan mana yang akan dipakai untuk menghitung umur simpan. Itu antara lain bisa menggunakan nilai E, di mana yang memiliki nilai energi aktivasi paling rendah itu yang akan digunakan untuk penentuan umur simpan. Atau ada beberapa jurnal itu yang hanya melihat nilai R kuadratnya saja. Ya. Nah, setelah itu parameter mana, persamaan mana yang dipilih, kemudian nilai K mana yang digunakan, baru Anda melakukan perhitungan umur simpan, di mana bisa menggunakan persamaan sebagai berikut. Jika dia orde 0, maka umur simpan itu sama dengan TS sama dengan NT min N0 dibagi K. Kalau dia orde 1, itu TS sama dengan len NT min len N0 dibagi K. Nah, ini bisa digunakan untuk penentuan umur simpan. Di mana TS itu adalah nilai umur simpannya, N0 adalah nilai parameter mula-mula, NT adalah nilai parameter pada titik kritis, dan K itu nilai konstanta kecepatan reaksi atau konstanta Arrhenius pada suhu pengamatan yang T,
Dan dihitung dengan persamaan tadi, len K sama dengan len K0 min ER dikalikan dengan 1/T, atau Anda bisa menggunakan persamaan ini, karena persamaan len K tadi juga diperoleh dari linearisasi persamaan ini. Ya. Nah, selain itu, prediksi umur simpan itu dapat juga dilakukan dengan menghitung nilai Q10, di mana Q10 itu adalah menjelaskan nilai laju reaksi yang terjadi jika terjadi peningkatan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Jadi T2 ini nilainya lebih besar 10 derajat dibanding dengan T1. Jadi Anda bisa menghitung laju atau waktu umur simpan dengan nilai Q10 atau dengan, tetapi dari beberapa jurnal yang Ibu lihat itu lebih cenderung menggunakan nilai TS. Nah, salah satu contoh daripada ini pengaplikasian perhitungan umur simpan dengan menggunakan metode Arrhenius itu ada pada paper sebagai berikut. Sudah Ibu upload juga di e-learning atau di Sister, nanti bisa Anda pelajari. Ya, di sini adalah suatu penelitian yang mau digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan umur simpan boronis apel dengan menggunakan metode ASLT atau Accelerate Method, di mana yang dipilih di sini adalah metode Arrhenius. Nah, di mana yang diamati pada metode Arrhenius ini? Ada dua parameter kritis yang dipilih oleh peneliti, yaitu besarnya free fatty acid atau yang disebut dengan di sini berarti asam lemak bebas. Berarti ini yang menggambarkan adanya oksidasi. Jadi yang dipilih dari peneliti ini adalah adanya reaksi oksidasi pada brownies apel. Dan itu kemungkinan besar terjadi karena kita tahu brownies itu mengalami banyak penambahan mentega, kemudian ada telur, dan bahkan minyak nabati, beberapa produk ditambah minyak nabati. Dan tentunya itu akan rawan terhadap reaksi oksidasi lemak. Kemudian yang kedua pengamatannya, dia juga melakukan pengamatan AW atau aktivitas air, karena aktivitas air itu juga salah satu parameter yang bisa kita gunakan sebagai parameter kritis, karena perubahan aktivitas air itu akan menyebabkan timbulnya berbagai jenis kapang maupun mold ataupun kapang maupun jamur ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu titik kritis atau parameter kritis. Nah, ini pada feature 1, ini merupakan hasil pengamatan terhadap perubahan nilai free fatty acid yang diamati selama 25 hari. 30 hari apa 25 hari ya. Ini yang titik sini ketutup. Ya, bisa. Tapi ini Anda bisa perhatikan ada berapa titik sejak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini sudah memenuhi dari yang paling tidak minimum, yaitu 5 titik. Nah, di sini Anda bisa lihat ada sumbu Y adalah nilai FFA dan sumbu X adalah waktu, dan ini dibuat persamaan linearnya. Ya, ini yang berarti kalau di sini adalah FFA atau NT, ini berarti adalah reaksi orde 0. Kalau di sini len FFA atau len FFA min len FFA 0, ini berarti dia adalah orde 1. Nah, kalau FF aja ini orde 0. Nah, ini kalau di sini ada intercept-nya, ada titik potongnya dengan sumbu Y, berarti ini tidak dikurangkan dengan titik 0-nya. Bukan NT min N0, tetapi dia
pada sumbu Y-nya adalah NT. Ya, di mana N0-nya itu pada titik ini. Nah, ini Anda bisa lihat perubahan yang terjadi, prediksi yang terjadi. Nah, di sini pada suhu penyimpanan 25 derajat Celcius ini adalah yang dibuat segi 4 triangle seperti ini. Terus ini adalah suhu 35 dan sini suhu 45. Jadi peneliti ini menggunakan ring suhu 25, 35 dan 45 untuk melakukan pengamatannya. Jadi tadi brownies apel disimpan pada suhu 25 dan kemudian diamati setiap 5 hari sampai hari ke-30. Begitu juga disimpan pada oven atau ruangan suhu 35, diamati sekian hari, pada suhu 45 diamati sekian hari. Berarti Anda kalau menggunakan 3 oven secara bersamaan, pengamatan cukup dilakukan selama 1 bulan. Tapi kalau ovennya cuma 1 ya berarti harus 3 bulan gantian, suhunya harus dirubah-rubah. Nah, akhirnya dari ini dibuat yang orde 1 tidak dipampangkan kurvanya. Nanti Anda, karena Ibu nggak megang datanya, kali ini Ibu tidak bisa memberikan contoh membentuk persamaan linier untuk yang persamaan orde 1. Tapi kurang lebih prosedurnya sama. Akhirnya diperoleh persamaan dan juga nilai R kuadratnya. Ini kita bisa lihat, ini persamaan orde 0 untuk suhu 25, ini persamaan orde 1 untuk suhu 25, dan ini juga nilai R kuadrat untuk suhu 25, dan ini juga nilai R kuadrat untuk suhu 25 orde ke-1. Anda bisa lihat di sini sebagian besar rata-rata, kalau ini kita rata-rata, yang nilai R kuadratnya lebih besar itu adalah yang orde 0, meskipun pada nilai 25 derajat lebih rendah daripada orde 1. Nah, tapi secara global ini kita bisa memperkirakan bahwa yang orde 0 yang dipakai. Nah, sekarang kita lihat juga untuk yang parameter kritis AW, ini juga diamati selama 30 hari dan ini adalah kurva untuk persamaan orde 0. Karena ini kita bisa lihat AW lawan waktu. Tetapi kalau ini adalah len AW berarti ini adalah orde 1 yang dimana oleh peneliti kurva atau grafik untuk orde 1 tidak disajikan, tidak digambarkan. Nah, dari sini Anda bisa lihat juga bahwa kalau dia menggunakan nilai AW, kalau ini di rata-rata, maka yang terpakai adalah reaksi orde 1-nya, orde 1. Oleh karena itu, ketika Anda mengamati nilai len K, membuat kurva len K terhadap 1/T, kalau Anda menggunakan parameter sebelumnya free fatty acid, berarti Anda menggunakan orde 0. Tetapi ketika Anda memilih untuk ini AW, nilai AW, maka Anda akan menggunakan orde 1. Tetapi kalau kita lihat dari sini saja, ini bisa terlihat bahwa persamaan yang orde orde 0 ini juga lebih rendah, meskipun ini yang orde 1, juga R kuadratnya lebih rendah daripada R kuadrat orde 0 dari persamaan yang free fatty acid. Nah, ini Ibu coba untuk persamaan yang free fatty acid, akhirnya yang Ibu pilih, karena Ibu tidak tunjukkan juga untuk yang kurva antara 1/T dan len K terhadap yang nilai AW, karena bentuk grafiknya kurang begitu bagus dan nilai R kuadratnya jauh di bawah 0,9. Oleh karena itu, Ibu tidak tampilkan. Pada intinya, data dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang paling tepat digunakan untuk penentuan umur simpan pada produk brownies apel itu adalah
parameter kritis free fatty acid dengan menggunakan persamaan reaksi orde 0. Nah, ini akhirnya kita hitung, yaitu F ini dari persamaan linear free fatty acid, kita ambil nilai slope-nya atau nilai K-nya. Nah, akhirnya kita buat grafik antara 1/T dan ln K. Ini nilai K-nya Ibu lenkan. Akhirnya Anda memperoleh persamaan ini, yaitu Y sama dengan min 76,757X, di mana X-nya adalah ini waktu, dikurangi dengan 1,34. Ya, akhirnya Anda memperoleh nilai R kuadratnya sekian. Nah, ini kalau dibuat grafiknya, ini adalah T, ini adalah 1/T, ini ln K, ini kita hitung nilai K-nya. Kalau nilai K ini kita masukkan ke persamaan ini, nah ini nilai parameter kritisnya juga tidak ditunjukkan sama penelitian ini, jadi Ibu tidak bisa memberi contoh perhitungan, tapi nanti kalau Anda penelitian nih, NT ini adalah nilai parameter kritis pada waktu ke T dikurangi pada waktu ke 0, atau nilai free fatty acid pada waktu ke T dikurangi waktu ke 0, yaitu pada kondisi kritis, pada titik kritis dikurangi titik mula-mula, pada suhu 25, akhirnya Anda memperoleh umur simpan sekian hari, sekian bulan. Pada suhu 35, Anda akan memperoleh umur simpan sekian hari, sekian bulan. Begitu juga pada suhu 45. Nah, ini harusnya kalau hari bisa dibulatkan ke bawah menjadi 110 hari. Dan begitu juga bulan. Kalau bulan tidak kita bulatkan tidak apa-apa, tapi kalau hari itu sebaiknya dibulatkan. Ya. Ini kritik untuk penelitian ini. Nah, saya kira cukup sekian dulu penjelasan Ibu mengenai metode penghitungan umur simpan dengan metode Arrhenius, dan semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat. Untuk tugasnya Anda bisa seperti yang sudah Ibu sampaikan, yaitu mencari jurnal yang melakukan prediksi atau perhitungan umur simpan dengan metode Arrhenius. Terus kemudian itu Anda pelajari, Anda ulas seperti apa yang Ibu lakukan sekarang, dan Anda tulis apakah metode yang dia gunakan sudah tepat atau tidak, terus Anda kasih contoh-contoh perhitungan seperti yang sudah Ibu lakukan. Ya. Kalau memang datanya tidak ada, Anda tidak perlu memaksakan, tapi kalau ada, Anda melakukan perhitungan ulang dan mengecek apakah perhitungan daripada prediksi umur simpan yang dilakukan oleh peneliti tersebut sudah sesuai atau belum. Ya, begitu. Dan hasilnya bisa Anda upload pada sistem yang sudah Ibu siapkan slotnya. Saya kira cukup sekian dulu kuliah dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.